Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Oke, untuk materi kali ini ya, kita menginjak section yang ke-10 ya. Di mana section yang ke-9 kemarin kita udah bahas tentang penggunaan having ya, kemudian group, kemudian sedikit rule up sama cube ya, dan set operator ya. Cuma saya lebih fokuskan ke 4 itu ya. Saya kira itu udah hal yang cukup mendasar pemahaman teman-teman penggunaan beberapa perintah query di materi itu ya. Oke, untuk session 10 ini kita akan bahas tentang tadi disampaikan oleh Mbak Dwi, yaitu tentang subquery. Nah, ini ya. Jadi ada query, ada subquery ya. Tadi disampaikan yang namanya juga subquery. Artinya di dalam sebuah perintah query itu ada query lagi. Itu cara gampangnya seperti itu ya. Jadi di setiap query itu ada query lagi ya. Jadi atau disebut sebagai tadi yang disampaikan yaitu namanya listed gitu ya. Baik. Oke. Nah, kenapa ini diperlukan teman-teman ya? Apakah tidak cukup kita menggunakan perintah query biasa? Nah, ini yang menjadi yang harus kita coba bahas gitu ya. Nah, silakan teman-teman bisa buka di section 10.1 gitu ya. Jadi kenapa sih penggunaan subquery itu biasanya digunakan untuk apa? Ada yang kita jadi gini, subquery itu kan biasanya kita menggunakan satu perintah select gitu ya, kemudian ada parameter ya atau expression ya, atau istilahnya itu, penggunaan where, tetapi where-nya itu menggunakan satu perintah lagi, ya. Jadi mungkin kalau bisa saya tulis di sini ya karena kita langsung di sini aja. Jadi select ya, ambil select toh, kemudian ini kan kolom ya, misalkan select, ini kolom satu gitu ya, kemudian kolom ya, kolom 2 misalkan, kemudian di sini from, tabel, ya kan, where, nah di sini biasanya kita akan gunakan lagi where, ya. Di sini kita menggunakan misalnya select lagi, select kolom gitu ya, 1 atau kolom 2 ya, kolom 2 dan seterusnya, kemudian di sini from, mungkin tabel lagi gitu ya. Oke, kemudian yang lainnya. Ini kira-kira ya, contoh paling sederhana deh yang kita sebut sebagai subquery. Jadi ini ada nah, query yang di atas ya, kita sebut sebagai yang namanya adalah, outer query atau induk ya. Jadi, induk query atau outer query, sedangkan yang di bawahnya biasanya kita sebut sebagai yang namanya inner inner query ya. Jadi, yang dijalankan ini dulu teman-teman ya, sebelum menjalankan yang paling paling atas ya. Karena dia kan, eee, akan melakukan satu membuat satu query di mana dia akan melakukan berdasarkan apa. Nah, di sini subquery-nya. Inner query, ini outer query. Ini namanya induk query, ini yang disebut sebagai inner query-nya. Jadi di dalam query ada query lagi ya, betul ya. Tadi apa yang disampaikan terkait dengan teori-teori tentang subquery. Oke. Nah, eee, misalkan ya, yang jadi problem biasanya kenapa kita memerlukan subquery teman-teman, karena biasanya Anda itu kan pengen misalkan, ingin menampilkan ya seorang karyawan yang karyawannya, misalkan menampilkan, first name ya karyawan, gaji karyawan yang gaji karyawannya itu seperti punyanya king misalkan, ya. Padahal berarti di situ Anda kan harus mengetahui berapa sih gaji karyawan yang bernama king, ya. Maka biasanya Anda harus mengecek dulu menggunakan satu perintah untuk mencari berapa sih gaji king kan begitu ya. Maka berarti Anda melakukan 1, 2 kali query, tetapi dengan menggunakan subquery maka di klausa where-nya
Anda tidak, langsung menggunakan satu perintah untuk mencari berapa sih karyawan King-nya, kan gitu, ya. Jadi biasanya solanya seperti itu, ya. Jadi, oke, misalkan, kita contohkan aja, ya. Jadi saya pengen, menampilkan misalkan nama depan, nama belakang, dan kapan dia bergabung di satu perusahaan, di mana dia bergabungnya itu bersamaan dengan karyawan yang namanya Vargas, ya. Oke, contoh, misalkan kita lakukan sini dulu ya. Oke, jadi misalkan ya, select bintang from employers seperti biasa, ya. Kemudian kita share di sini, ya. Oke. Maka kalau Anda lihat teman-teman di sini ya, di sini kan ada data karyawan, kemudian, kapan mulai bergabung, ya. Nah, yang jadi kasusnya misalkan tadi, jadi Anda pengen menampilkan ya, katakanlah, ya, nama depan, kemudian nama belakang, ya, dan, tanggal bergabung, ya, yang tanggal bergabungnya ya, itu sama dengan nama, eee, ya, nama misalkan ya, nama karyawan, misalkan contohnya apa di sini, nama karyawan misalkan si Vargas ya, ada Vargas nih, misalkan Vargas misalkan, ya, ya, misalkan si Vargas, ya. Nah, maka langkah yang manual ya, langkah tanpa Anda menggunakan query kan berarti Anda harus mengetahui dulu tuh, ya kan? Vargas itu last name atau first name? Coba kita lihat ya. Vargas itu last name atau first name situ. Biasanya kalau di employee pakai last name ya. Maka kita harus melakukan satu perintah gini misalkan select ya. Oke. Jadi select last name ya. Oh, select tadi belakang tanggal berapa sama Vargas ya. Berarti apa namanya, hire date, kapan sih si Var Var apa, kapan mulai bergabung yang namanya Vargas ya. Oke, ini last name ya, from employees ya, where last name namanya Vargas. Ya, ya. Oke. Kita cari ini dulu. Kita jalankan. Oh, yang namanya Vargas itu 9 Juni 2016. Maka kasus yang ini kita bisa, apa namanya, akan mengeksekusi, ya. Karena kita udah tahu sih kapan sih si, apa namanya, si Vargas itu bergabung, maka, select di sini ya, first name ya, last name, kemudian hire date ya, from employees ya, from employees, where, nah ya kan. Jadi yang tanggal bergabungnya sama, maka Anda bisa langsung, oh berarti hire date-nya oke, ya. Ish.
Nah, maka kita akan tahu siapa sih nama karyawan, nama depan karyawan, nama belakang karyawan yang bergabungnya itu sama dengan si Vargas, yaitu tanggal berapa? 9 Juli 2026. Ya, ya 2026 ya. Maka kita akan tahu di sini. Last name, sebentar. Nah, ternyata si ini ya, flash omelet yang harddisk-nya yang di mana sama dengan 09/2016 ya. Oke, berarti atau yang harddisk-nya berarti cuma satu ya. Nah, kalau cuma satu berarti nggak ada yang sama, maka mungkin kasusnya kita rubah menampilkan nama depan, nama belakang, tanggal bergabung yang tanggal bergabungnya misalkan ya ya. Setelah tanggal bergabungnya si Vargas, berarti lebih besar ya. Berarti where ya. Berarti kalau seperti ini kita bisa lihat berarti harusnya lebih besar gitu ya, lebih besar dari si Vargas tadi. Maka kita akan berarti di sini first name, last name, hadit ya. Where Oke, kita jalankan ini biar konsepnya teman-teman tahu dulu ya. Nah, ternyata yang bergabungnya setelah si Vargas itu ada sekitar 30 karyawan. Ini kan berarti 2 kali ya. Maka teman-teman Anda bisa menggunakan yang tadi yang disebut sebagai subquery. Maka tinggal langsung select ya. Kemudian first name ya. Kemudian last name ya. Kemudian tanggal bergabung from employees ya. Employees. Nah, ini ya. Setelah ini berarti Anda menggunakan subquery ya, menggunakan subquery. From employees ya. Tadi formatnya di atas ya, where ya. Where hire did-nya lebih besar gitu kan. Dari apa? Nah, dari misalnya sini ya. Tadi select yang lebih besar di apa? Hire did ya. Di sini from employers ya. Where last name-nya namanya Vargas. Ya. Oke. Oke, ya. Jadi ini yang membedakan saya ulangi teman-teman ya. Jadi yang membedakan ya. Jadi misalkan kalau ini cukup satu perintah, tapi ya tadi menggunakan yang namanya subquery ya. Ini outer sebagai query induk. Jadi dia akan dieksekusi ini setelah kita mengetahui ini. Tadi kan kita udah mengatakan ini kan haditnya apa tadi? Di atas ya. Nilainya adalah ini. Jadi ini kalau kita jalankan, kita ini jalankan dulu baru dia akan mengeksekusi di atasnya. Ya, ini namanya subquery. Maka kalau kita jalankan akan sama. Jadi ini cukup menggunakan satu perintah ya. Saya ulang lagi, subquery itu bisa dilakukan pada saat kita clause-aware-nya kita nggak mengetahui nilainya secara pasti. Kalau toh kita ingin mencoba boleh, tapi kan manual. Artinya Anda harus mengeksekusi dulu ya. Kalau ini kan langsung, oh saya pengen menampilkan nama depan, ya, nama belakang,
tanggal bergabung dari tabel employees di mana mereka bergabung setelah ya tanggalnya si Vargas, yaitu setelah hire date-nya di mana yang namanya Vargas. Maka pasti akan sama, yaitu akan hasilnya 36 karyawan yang bergabung setelah Vargas ya. Oke. Ya, ya ini 30. Jadi contoh penggunaan apa namanya sub query. Ini mempermudah teman-teman ya. Pak, kalau suatu saat ternyata bisa nggak saya mengambil sebuah sub query dari tabel yang lain? Boleh, selama tabel itu ada relasi dengan tabel induknya, kayak gitu ya, dan seterusnya. Oke, baik. Jadi itu tentang subquery ya, saya kira itu mudah. Ya prinsipnya memang lebih lebih mempermudah. Nah, pada saat teman-teman misalkan ketemu dengan yang nol, ya misalkan ada ternyata nilai yang apa klausa where-nya itu kok enggak ada, ya otomatis dia juga nilainya akan nol dan seterusnya gitu ya. Oke. Baik. Kemudian kalau bicara tentang query, teman-teman, itu ada yang kita sebut sebagai single row subquery, ya. Jadi ntar di sini kita ada dua, ya, single row subquery, ya. Kemudian kita juga akan bicara tentang multi ya, istilahnya kita sebut sebagai istilahnya apa? Multi atau ya multi ya, multi karena lebih dari ya. Jadi multi ya, multi row sub query ya. Oke, kita akan bahas ini. Baik. Kenapa disebut sebagai single row sub query? Artinya teman-teman bahwa di apa namanya ini ya, istilah kita sebut sebagai inner query-nya itu dia hanya bisa menampilkan harus kalau ini kan tadi satu ya. Ini kan coba kita cek ya. Kita cek, kita di sini. Jadi ini di subquery ini. Ini kan hasilnya kalau kita jalankan hasilnya pasti hanya single atau satu ya. Itu ya. Oke. Jadi pasti satu. Tapi kalau dia ternyata menghasilkan banyak baris, maka disebut sebagai multi row subquery. Jadi yang tadi saya contohkan di sini adalah bagaimana teman-teman menggunakan sebuah subquery tetapi jenisnya adalah single row subquery, kan gitu ya. Oke. Nah, eee, untuk single row square tadi, jadi menghasilkan satu baris ya, atau kolom ya, atau data tunggal. Nah biasanya tadi kan Anda menggunakan lebih besar. Ya, biasanya kalau single row subquery, biasanya pembandingnya itu menggunakan lebih besar, lebih kecil, ya kan? Sama dengan, and atau or, ya. Biasanya seperti itu. Jadi untuk penggunaan pembanding misalkan tadi ya, bisa menggunakan lebih besar ya kan, kemudian lebih kecil, sama dengan, bisa pakai and atau or gitu ya. Ini biasanya subquery ya. Kan biasanya kalau menggunakan klausa where kan mesti ada pembandingnya kan seperti itu. Misalnya tadi, where hire date lebih besar daripada select hire date from employers where last name Vargas misalkan ya. Ini contoh. Nah, oke. Jadi saya ulangi lagi, kita akan fokus bahas yang sekarang adalah tentang penggunaan, single row subquery. Tadi paham ya? Jadi memang hasil subquery-nya atau inner query-nya ya, di bawahnya itu harus yang dibanding apa, klausa where-nya pasti bernilai tunggal ya. Oke. Baik. Nah, sekarang, bagaimana misalkan kita akan menggunakan, apa, tabel yang berbeda? Oh bisa, ya, tidak masalah. Misalkan saya pengen menampilkan last name, ya, kemudian job ID, departemen ID, gitu ya, yang departemen ID-nya, yang departemen ID-nya itu adalah ini. Contohnya gini.
siapakah karyawan yang bekerja di departemen marketing? Nah, kita bingung. Karyawan yang bekerja di departemen marketing. Ya. Secara query Anda bisa menggunakan ya. Secara query Anda bisa mencari dulu, oh, karyawan mana saja sih yang bekerja di departemen marketing. Ya kan? Berarti departemen marketing itu ID departemennya apa? Nah, kan gitu ya. Anda bisa lakukan. Oke. Ya, jadi oke, ini contoh contoh penggunaan yang lain ya. Jadi select, misalkan tadi apa? Last name, ya. Kemudian apa ya? Tadi contoh yang paling sederhana, dia bekerja di mana ya? Berarti last name, kemudian departemen ID, misalkan ya, from employees, ya, where, nah ini, where berarti yang perlu harus Anda pahami di sini kan kita akan mengetahui siapa sih yang bekerja, karyawan yang bekerja di departemen marketing, ya. Sebenarnya Anda juga bisa tahu ya. Oke, saya akan bahas lagi di sini biar teman-teman nggak bingung, ya. Oke, saya ulangi lagi di sini. Select bintang from employees atau di sini ya bintang from employees. Oke, kita jalankan. Ini ada departemen ID. Nah, departemen ID itu kan padahal tadi kan kita pengen tahu departemen ID. Nah, itu kan berarti sini lagi ya, select bintang from department. Ya. Oke. Kita akan mengetahui sebenarnya. Untuk departemen untuk marketing itu departemennya nomor berapa sih gitu kan? ID departemennya berapa gitu ya. Oke. Kalau kita lihat di sini marketing mana? Marketing. Ya. Nah ini ternyata 20 ya. Kan kita jadi ini ya, jadi satu-satu ya, ya kan? Nah, berarti karena dia melibatkan tabel yang lain, pada saat saya pengen mengetahui nama karyawan ya, kemudian departemen ID-nya boleh ya, atau nama karyawan aja. Nama karyawan yang eh, bekerja di departemen marketing misalkan ya. Oke, berarti kita bisa langsung menggunakan sebuah subquery ya. Di sini select, kemudian where. Nah, karena antara, saya ulangi lagi, ayo, antara employees dengan departemen kan relasinya berdasarkan departemen ID. Maka di sini departemen ID, ya, oke, ya, departemen ID di sini saya ulangi lagi, departemen ID berarti yang ya, oke. Ya, sini juga apa? Select, ya, sama. Jadi kita ingin mencari select departemen ID, ya. Nah ini from departments, ya, departemen, oke. Di sini baru where,
yang apa? Depat ini ya, NIM-nya adalah marketing. Oke. Ya. Nah, ya. Jadi seulang lagi saya ingin mengetahui nama karyawan ya yang bekerja di departemen marketing. Ya. Anda tadi bisa padahal nama departemen marketing ada di tabel yang lain itu menggunakan tabel departemen. Maka di sini kita bisa menggunakan tabel yang berbeda. Tapi saya ulang lagi, syaratnya harus relasi ya. Antara employers dengan departemen relasinya berdasarkan departemen. Jadi saya pengen menampilkan last name dari employers yang departemen ID-nya itu sama dengan, nah gitu kan. Karena tadi marketing, berarti di sini kita akan mengetahui sebetulnya departemen ID yang departemen marketingnya itu apa, nomor departemen ID yang departemen marketingnya itu nomor berapa sih? Nah, gitu kan. Nah, oke, kita jalankan. Oke, nama karyawan yang bekerja di departemen. Oh, namanya si ini ya. Kalau Anda memang sudah mengetahui, oh departemen, apa namanya, marketing itu nama departemen marketing itu departemen ID-nya 20, ya sebenarnya Anda di sini juga langsung bisa dilakukan, where misalnya ya, langsung 20, selesai gitu kan. Ya. Cuma tadi yang jadi masalah saya ulang lagi jika Anda, ingin melakukan klausal where yang nilainya belum Anda ketahui. Nah, ini sama aja sebetulnya ya. Cuma kalau ini kan Anda udah tahu bahwa ini kan menggunakan di apa namanya, di employees ya. Padahal kita ingin mengetahui yang nama departemen adalah marketing. Padahal kalau di employees itu tidak ada nama departemen kolomnya ya. Oke, baik. Ini, contoh penggunaan yang apa namanya, single row, subquery, dan bisa menggunakan tabel yang lain ya. Ini tabel employers, ini adalah tabel departemen ya. Jadi ini adalah satu contoh ya, menentukan ya atau menampilkan nama karyawan yang bekerja di departemen ya, marketing. Ya, ini ya menggunakan subquery ya. Baik. Oke, jadi ini karena nama departemen itu ada di tabel departemen, maka di sini ya. Sebetulnya Anda juga bisa mengetahui nih, ya ini kalau saya jalankan ya, saya jalankan kita akan tahu departemen marketing itu ID-nya berapa sih? Nah, itu kan. Pasti kalau kita jalankan di sini munculnya adalah 20 ya. Oke. Sip, saya kira ini teman-teman biar tidak bingung. Oke, ini penggunaan apa namanya, subquery dari tabel yang berbeda yang masih kategori subquery single row, kan begitu ya. Oke, kemudian boleh ya, tidak ada masalah. Misalkan, kita pengen mengetahui, apa namanya, nama karyawan ya yang, eee, apa namanya, jadi menggunakan pakai N ya, kita ingin mengetahui nama karyawan, kemudian job ID ya, salary ya, dan departemen ya, yang, job ID-nya itu adalah di namanya ST Clerk misalkan ya, atau yang lain. Jadi Anda bisa menggunakan, and, or, atau yang lain. Anda sesuaikan aja, sesuai dengan kebutuhan ya. Oke. Oke, jadi bisa and, bisa or, lebih besar dan seterusnya. Artinya disesuaikan dengan Anda.
Atau mungkin contoh yang ini ya, yang lebih mudah lagi. Misalkan tadi ini kita hapus ya. Oke, sebentar ini kita hapus. Oke, dulu, sebentar. Oke. Ya, baik. Sebentar, sebentar. Ini kok oke, tadi ya. Sip. Kita buka lagi. Ya. Oke, misalkan ini ya. Ini ya kita akan menampilkan ya last name yang bekerja di apa namanya departemen marketing dan misalkan ya dan oke misalkan apa kita select dulu ya yang lokasinya berada di kota mana ya coba kita select berarti bentar kita cek di sini aja. Aku saya juga nggak hafal semua untuk ininya ya. Hmm, oke. Ya, misalkan yang apa ya, yang lokasinya berada di mana gitu ya. Oke. Atau mungkin yang mana ya yang contoh paling gampang di sini. Oke, berarti N ya, N select ya. Berarti kita pakai yang mana? Misalnya N yang select job ID ya. Berarti job ID job ID. Oke. Job ID from jobs ya. Where misalkan yang job title-nya ya, apa ya job title aja ya. Yang job job title-nya bentar saya nggak hafal. Select bintang from jobs. Oke, pelan-pelan saja ya. Ini kan contoh penggunaan N. Oke, misalkan yang misalkan ini aja ya. Yang oke. Ya. Oke, ya. Oke, ini berarti kita menggunakan dua penggunaan N ya. Kita jalankan select last name ya. Oke. Apa ini? N. Oh. Sorry. N yang job ID-nya ya kan. Job ID sama dengan kita jalankan. Memang ini pelan-pelan ya. Ini termasuknya. Kalau ternyata datanya nggak ada ya berarti nol ya, not found ya. Tapi prinsipnya
Anda bisa menggunakan and, or, atau yang lain ya. Jadi bisa. Dan bisa melibatkan tabel yang berbeda. Syaratnya apa tadi? Tabel yang Anda tunjuk ada relasinya ya. Oke, baik. Berikutnya adalah untuk penggunaan. Anda bisa lihat sebenarnya beberapa contoh di apa namanya section ya, section 10.2 ya. Kemudian berikutnya Anda juga bisa menggunakan group function ya. Jadi penggunaan subquery itu juga bisa menggunakan yang namanya group function. Masih ingat ya penggunaan max, average, segala macam itu sangat memungkinkan ya. Contoh misalkan saya pengen menampilkan nama salary ya yang salarinya itu misalkan lebih kecil dari rata-rata employees ya yang ada ya. Oke. Oke, kita ya select misalkan ya last name kemudian salary ya from employees ya. Where, nah ini employees where ya yang salarinya lebih kecil misalkan ya. Select salary ini ya berarti select rata-rata ya yang from employers. Oke, ya. Ya, ini menggunakan ini. Jadi, saya pengen menampilkan last name, salary, ya, yang salarinya itu lebih kecil daripada rata-rata gaji yang diterima oleh employees, ya. Oke, rata-ratanya berapa sih? Nah, Anda sebenarnya bisa saja, ya, Anda menggunakan ini dulu, ya kan, kemudian Anda langsung boleh, ya. Tapi kan saya ulang lagi, Anda bisa menggunakan alternatif menggunakan sub query, ya. Kita jalankan, ya. Oh, ternyata yang, karyawan yang gajinya kurang dari rata-rata gaji seluruh karyawan, itu ada 50 ya, malah lebih. Ini coba kita kasih 500. Berikut ini adalah gaji karyawan yang gajinya itu lebih kecil dari rata-rata gaji seluruh karyawan, ya. Oke, ada berapa nih? 56, ya, oke. Jadi kalau Anda udah tahu, rata-ratanya sih tidak apa-apa, tapi kan tetap Anda harus menggunakan ini select ya, Anda harus melakukan seperti ini, saya ulang lagi biar Anda paham, ya. Anda harus menggunakan perintah ini, kemudian Anda baru tahu, oh rata-rata gajinya berapa sih? Sekian kan, Anda harus menggunakan perintah round untuk bisa membulatkan dan seterusnya, ya. Maka ini jadi kurang efektif, maka saya ulangi lagi, Anda bisa menggunakan yang namanya subquery ya, untuk mengetahui klausanya berapa sih dan seterusnya ya. Oke. Baik, jadi silakan, di subquery pun bisa Anda gunakan menggunakan yang namanya, apa namanya, group function ya. Oke. Kemudian kemarin kita bahas tentang having juga boleh ya. Biasanya kalau having itu saya ulang lagi apa kemarin, kalau, pengguna klausa where-nya itu dalam bentuk group function tidak mungkin menggunakan where, tapi harus menggunakan having clause ya. Misalkan yuk contoh ya, kita pengen menampilkan, mungkin departemen ID, kemudian minimal salary gitu kan, dari tabel karyawan ya, yang digrupkan berdasarkan departemen ID. Nah, di mana minimal salary-nya itu harus lebih besar dari minimal salary yang departemennya itu adalah 50. Nah, ini kan? Oke, coba ya. Oke, jadi select ya, last name,
kemudian min salary, ya, oke, from employers, ya, kemudian employers, ya, kemudian kita kelompokkan. Biasanya kalau kita kelompokkan berarti harus ada, oke, oke, berarti departemen ID nih ya. Oke, main ID, ya, kemudian group by main ID, ya. Nah, ini kalau kita karena tadi kita pengen menampilkan departemen ID minimal salary, yang minimal salarinya itu ya, saya ulangi lagi, lebih besar daripada minimal salary yang di departemen 20 di departemen 50 misalkan contoh. Maka di sini Anda harus menggunakan having ya. Having min ya. Salary oke. Lebih besar ya. Kemudian select ya. Berarti min salary ya from employees yang where yang di mana departemen main ID-nya sama dengan 50 ya. Oke, ya. Seorang lagi gitu ya. Jadi saya pengen seorang lagi menampilkan ya suatu departemen dan minimal salary dari suatu departemen itu yang minimal salary-nya itu harus lebih besar dari departemen 50 misalkan ya. Oke, kita jalankan. Oh, ternyata ini ya. Oh, ternyata departemen ID yang minimal salary-nya lebih besar daripada minimal salary yang departemennya 50 itu ada 130. Ini tidak ada yang dan seterusnya ya. Nah, ini contoh ya. Jadi Anda bisa menggunakan having, group by dan seterusnya dalam penggunaan query ya. Oke, baik. Oke, kemudian berikutnya ya, saya kira itu beberapa contoh, ntar Anda bisa menggunakan yang lain. Sekarang terakhir ya, itu adalah apa namanya di multiple row subquery ya. Oke, ini kita clear. Jadi kita akan menggunakan multiple ya row subquery. Seperti tadi saya sampaikan, ini biasanya jika subquery atau di apa namanya itu ternyata klausanya itu menghasilkan banyak data ya. Misalkan contoh ya. Silakan Anda sambil open di apa namanya di section 10.3 ya. Oke. Nah, biasanya misalkan kita pengen ngecek ya. Kita pengen ngecek, soalnya kita pengen ngecek misalkan select ya. Nah, saya ulang lagi, kalau multiple row biasanya pembandingnya menggunakan in, ya, in, kemudian all, gitu ya. Kemudian penggunaan apa namanya, any, ya, dan any, ya. Ini sering tidak. Oke, baik. Sekarang contoh ya, contoh yang multiple, ya. Select, ya. Misalkan select, ulang lagi select, kemudian first name, ya, first name, last name,
from employees where, nah misalkan yang salarinya itu adalah sama dengan yang di departemen 20 misalkan ya. Berarti salary ya. Select salary from employees where department ID-nya misalkan berapa 50 ya. Oke. Ya. Jadi misalkan seperti itu ya, ini sebagai contoh saja. Yang 20 yang banyak ya, yang banyaknya. Oke, yang kira oke 20. Coba Anda lihat seperti ini, kita jalankan. Maka di situ akan muncul ya. Di sini muncul bahwa single row subquery return more. Kalau Anda lihat ya subquery di sini pada saat Anda ingin yang sama dengannya. Padahal kalau Anda cek di sini bahwa hasil query ini itu bukan menghasilkan single row gitu loh ya. Tidak menghasilkan single row. Coba kita cek di sini. Kalau kita lihat di sini maka ternyata ada beberapa row. Nah, ada 2 row. Maka dia tidak bisa menggunakan klausa where sama dengan, lebih kecil, lebih besar. Tapi harus menggunakan in, all, atau any. Nah gitu loh ya. Maka ini tadi ya saya ulangi lagi. Jadi satu kesalahan karena ini ternyata untuk subquery di sininya itu adalah berupa multi row. Maka caranya bagaimana? Where-nya Anda harus menggunakan any, all, atau in ya, di mana mereka sama ya, mereka sama. Jadi intinya pakai any boleh, pakai all juga boleh, atau pakai in juga boleh ya, sesuai dengan kebutuhan aja. Oke, maka penggunaan sama dengan jadi tidak bisa ya, karena ternyata menghasilkan multiple row di dalam sub query-nya. Maka Anda bisa pakai tadi in, any, atau all ya. Maka jadi misalkan katakanlah Anda pakai in ya. Oke, berarti ini in ya. Kita jalankan. Maka akan muncul. Oh, ternyata ya yang karyawan ya yang gajinya itu sama dengan ya gaji yang ada di Departemen 20 itu ada Mikael, ada Pet, ada Bruce. Tadi kan macam-macam ya. Saya ulang lagi nih. Jadi dia akan menampilkan semua gaji yang di Departemen 20 ya. Oke, kita run di sini. Nah, ya. Jadi kalau atau kita tambahkan aja deh biar kita tahu. Boleh, salary ya. Oke. Maka antara 13.000 sama 6.000. Kita running ya. Tuh ya. Oh, ada 3. Nah, paham ya? Ini contohnya. Ya, jadi jika subquery menghasilkan multi row, maka penggunaan pembandingnya bukan sama dengan ya kan. Lebih besar menggunakan in, all, atau any ya. Any itu bukan nama orang loh ya. Oke. Baik. Oke, contoh yang lain bolehlah. Misalkan apa yang contoh lainnya, misalkan saya pengen apa ya, apa kira-kira ya? In, any, all ya. Contohnya apa? Misalkan ayo teman-teman, oke, misalkan contoh lagi ingin menampilkan karyawan dan juga ini ya, kapan dia bergabung ya. Misalkan atau yang oke.
Oke, kira-kira apa ini? Apa kasusnya lagi kira-kira teman-teman? Mau dicontohkan yang apa ini? Karena banyak sekali ya contohnya ya. Oke, misalkan ini in. Oke, yuk kita penggunaan ini aja satu-satu ya. Penggunaan untuk yang ini ya. Penggunaan yang ini ya. Kita tinggal merubah saja. Oke. Contohnya yang simpel aja ya, biar teman-teman bisa paham dulu. Nah, ini kenapa salah ya? Jadi kalau tadi pakai in itu betul, tapi kalau any itu salah ya. Kira-kira apa sih? Any itu sebetulnya apa sih any? Oh, bedanya antara in sama any itu apa kira-kira? Oh ada tadi penggunaan in oke ya. Kemudian kita coba penggunaan yang any kok salah gitu ya. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya di mana? Nah, teman-teman, biasanya kalau in itu ya in ya, di dalam atau apalah kalau tapi kalau penggunaan any itu memang biasanya tetap Anda harus dipasangkan dengan operator yang ada di single row, misalkan lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Itu biasanya seperti itu ya. Jadi misalkan nah ya, ini salary yang sama dengan ya, yang sama dengan saya ulang lagi, salary yang jadi menggunakan sama dengan ya, apa kan gitu kan, dan seterusnya. Maka ini bisa kita jalankan ya, nggak usah bingung, itu hanya ya, apa ini salahnya? Oh iya iya iya, oke oke, oh ini terlalu terlalu ini harusnya ini, kita jalankan. Maka hasilnya sama. Atau yang ternyata kalau ini kan sama dengan ya, yang lebih besar. Ya. Ya, berarti ini lebih besar. Jadi menampilkan last name salary yang gajinya itu lebih besar daripada yang berada di ID 20. Boleh ya. Oh, lebih banyak ya. Atau lebih kecil dan seterusnya ya. Itu untuk penggunaan any ya. Jadi kalau any itu pasti dipasangkan dengan salah satu operator tadi mungkin lebih kecil, lebih besar atau sama sama dengan ya. Oke, kemudian contoh untuk multiple row yang subquery penggunaan operator all. Yang namanya all ya itu digunakan membandingkan ya. Jadi kalau kalau tadi any itu kan ada sama dengannya, itu bisa. Karena itu sama dengan ini ya. Tapi kalau all itu berarti dia hanya dipasangkan bisa lebih kecil atau lebih besar ya. Oke. Jadi di sini saya ganti all ya. Atau gini ini sama dengan saya biar teman beda all misalkan ya. Oke. Baiknya begitu ya. Not full ya. Karena all itu berarti kalau tadi pakai sama dengan ya di any ya ada langsung. Kalau all itu kan dari keseluruhan ya. Tapi coba kalau misalkan kita lebih besar ya dari semua yang ada di sini gitu ya. Yang ada di departemen 20. Ya. Oke ya. Jadi saya ulangi lagi, itu yang membedakan antara in, all, sama any ya. Jadi memang tadi perubahannya penambahan satu operator gitu ya. Jadi misalkan tadi lebih besar sama dengan tuh berarti menampilkan data query yang nilainya lebih besar dari data yang paling besar dari hasil subquery itu namanya yang disebut sebagai all ya. Jadi menampilkan data
query ya yang nilainya lebih besar dari data yang paling besar dari hasil query. Berarti di sini kan tadi berbeda ya. Ya, ini kan 7 oke, dari paling besar ya. Sekarang bedanya dengan, ini ya, tadi kalau all dia ada 3 row, ada 5 row ya. Tapi kalau ini kan dia, mendefinisikan cuma lebih besar aja dari departemen yang ada di, departemen 20 ya. Kita cek, ya ada berapa ini? Banyak ya, 55 row ya, itu. Jadi kalau all, tadi kan ini semua ya. Ya, yes. Nilainya pasti lebih ya. Jadi di atasnya yang paling gede ya, 14 dan seterusnya. Saya ulangi lagi. Jadi, contoh tadi itu karena lebih besar daripada all itu berarti menampilkan satu data yang nilainya lebih besar dari data yang paling besar yang tadi dilakukan di departemen 20 ya. Oke, ini contoh subquery menggunakan apa yang multiple row ya. Nah, memang ini saya ulang lagi teman-teman harus segala sesuatunya kalau Anda menggunakan perintah query harus paham data, harus paham tabel-tabel apa yang dibutuhkan. Jadi memahami data pada saat Anda menjadi seorang operator aktif menggunakan query itu wajib Anda lakukan ya. Jadi kalau Anda kayak Pak Kusnadi tadi, "Ih, ini relasinya apa ya? Ini tabel untuk apa? Oh, itu employees, ini tabel untuk apa?" Itu harus pahami dulu sehingga pada saat Anda ingin, melakukan satu query atau menampilkan suatu data sesuai dengan kebutuhan, Anda harus paham tentang datanya ya. Oke, teman-teman, penggunaannya dia in sudah, all sudah, dan seterusnya ya. Saya kira ini, apa namanya, oke, kalau misalkan kayak tadi ada null value juga otomatis ya dia akan muncul ini ya. Dan penggunaan multiple juga sama, Anda bisa menggunakan group by, having dan seterusnya, itu sama saja ya. Jadi tidak ada masalah ya. Misalkan kita, contohkan lagi, misalkan ya tadi, pokoknya intinya kalau penggunaan having itu adalah pada saat Anda klausanya itu adalah suatu kolom yang dalam bentuk group function ya. Oke, kita contohkan aja tapi ini biar waktunya lebih cepat ya karena masih ada satu lagi. Oke, saya ambil data ini oke, ya ini misalkan select departemen ID min salary ya from employees, oke. Karena ini adalah, minimal salary tadi. Kemudian di ini kan ya, tadi kayak tadi having min salary-nya di mana ya, yang minimal salary-nya itu kurang dari data-data yang ada di 10 dan 20 ya, digrupkan. Jadi kita pengen menampilkan departemen ID minimal salary ya kan, yang saya ulangi lagi, yang minimal salary-nya itu lebih kecil dari beberapa minimal salary yang ada di departemen 10 dan departemen 20 ya. Dia bisa menggunakan ini lagi. Oke. Keren ya. Nah, saya ulang lagi ini tapi saya ulang lagi, query itu hanya masalah waktu. Jadi teman-teman kalau terbiasa menggunakan query lama-lama akan paham ya. Tapi kemampuan bagaimana mendesain database itu juga harus dipahami oleh teman-teman ya. Oke, ini saya kira cukup untuk penggunaan subquery ya, multi row ya. Oke, terakhir yaitu penggunaan multiple column subquery. Oh, ya. Jadi yang terakhir ada istilah penggunaan multiple column subquery. Jadi subquery apa ya? Subquery yang menghasilkan lebih dari satu kolom, ya. Jadi biasanya ini pasti syaratnya menggunakan jadi subquery yang menghasilkan lebih dari satu kolom ya di dalam subnya ya. Contoh misalkan,
Anda cek silakan contoh di, section 10.3 ya. Jadi sebenarnya tadi sih, oke, contoh ya. Ya, misalkan sambil dulu dari contoh. Ini udah masuk ya? Oke, ya. Oke, teman-teman sini ya, biar teman-teman oke, select ya. Oke, ini select from ya, biar kita tata dulu in ya. Oke, jadi di sini kita ingin menampilkan employee ID, kemudian manager ID, departemen ID ya, ya, from, where, ya. Nah ini multiple kolomnya, ya. Misalkan kita manager ID dengan departemen ini, jadi multiple kolom, ya, lebih dari satu kolom, ya. Yang manager ID sama departemen ID-nya itu, ya, itu adalah yang ada di, nah ini, ya, yang ada di employee ID 149, 174, dan employee ID-nya yang tidak berada. Nah, ini kan. Oke. Jadi ini dua dua hal yang apa ya, dua hal yang nilainya jadi ini ya, jadi N juga gitu kan. Jadi select tadi, kemudian yang employee ID-nya tidak ada di 149 dan 17, 174. Tapi prinsipnya ini yang saya maksud sebagai multiple column ya. Menggunakan in ya. Any all tidak bisa. Oke, kita jalankan. Oke, berarti tidak ada, lucu banget ya, karena di N kan, jadi ada tapi yang jadi 14 ya, enggak ada. Yang tidak ada di 149, 174 ya, berarti nilainya employee ID-nya 145, 100 dan seterusnya ya. Jadi ini contoh penggunaan multiple column dalam sebuah sub query ya. Wah, ini kayaknya penggunaannya, ribet ya. Saya ulang lagi, penggunaan ini atau subquery ini digunakan jika klausa, parameter atau where ya atau expression-nya tidak diketahui ya. Sehingga Anda menurunkan sebuah query tetapi dalam suatu query. Prinsipnya seperti itu ya. Biar teman-teman lebih paham lagi, silakan ntar, kita akan, kasih apa namanya, soal untuk latihan di rumah ya, dan banyak beberapa, latihan-latihan yang bisa Anda lihat di apa namanya, modul section 10 ya. Saya kira mungkin itu untuk perkuliahan penggunaan SQL subquery ya. Kelihatannya ribet, tetapi sebetulnya saya ulang lagi syaratnya Anda pahami data ya. Kemudian kalau perintah-perintah saya kira mudah. Oh, kalau subquery itu seperti ini, penggunaan subquery single row seperti ini, multi row seperti ini, kemudian multi column seperti ini gitu ya. Itu sudah ada sintak dan format-format yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman semua. Mungkin itu dari saya. Habis ini kita diskusi. Monggo. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.